Ya, sampai di atas podium yang manggil temannya ya, hei anjing, hei babi, ya itu. Di atas kita tanggung transport dia. Kalau bawa bininya sekalian kita tanggung. Bawa anak-anaknya sekalian kita tanggung sampai sini keluar-keluar kagak jelas. Ini nggak bener, itu nggak bener. Apa hebatnya mereka? Di kampung mereka tidak bisa diterapkan syariat Islam, tidak ada perda syariat Islam. Koar-koar sebagai pejuang depan kita, nggak malu dia. Kita lah yang bodoh, undang dia. Gini-gini kita syariat Islam, walaupun belum bisa diterapkan secara total ya. Jangan kayak dulu, jangan kayak zaman Belanda, sono hogronyo. Datang orang kita Aceh nih, kelemahan orang kita Aceh ini tidak pernah kalah perang, tidak pernah kalah taktik, tapi kalah sama orang licik. Begitu datang pertama, Aceh ini merupakan Serambi Mekah, betul? Betul. Aceh ini merupakan modal dan model untuk bangsa ini, betul? Betul. Aceh ini merupakan lokomotif kemerdekaan, betul? Betul. Udah di situ kita, IPU Ujung Putih. Nggak sadar kita, udah melayang itu kaki nggak rapat lagi di tanah itu, udah melayang kita langsung fly. Orang Aceh ini luar biasa, saudara. Tidak ada suku-suku lain dibandingkan dengan kehebatan suku di Aceh, betul. Di Aceh ini banyak sekali keturunan pahlawan, keturunan ulama, betul, betul. Kita lupa di situ. Saya keturunan Nabi datang kemari, dia nggak tahu dia ngomong depan siapa. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Karena Masya Allah Ustadz, Aceh ini merupakan simbol peradaban Islam di Nusantara. Udah kita terbang kita. Karena ada petuah menyogot dengan urung Aceh, anak kreh gebiraba menyobruk dengan urung Aceh, bulu beh hangge betaba. Kalau baik dengan orang Aceh, biji pelernya pun boleh kau sentuh. Kalau jahat dengan orang Aceh, nasi sisa pun nggak akan ditawarkan. Lihat-lihat dulu bos, kita jangan gampang naik daun, jangan gampang DP Ujung Putih, jangan gampang kita dinaikkan ke atas pohon pepaya. Sadar, patah nanti, jatuh. Kalau udah ada orang datang nangis-nangis di Aceh langsung, Masya Allah. Ini orang sangat mengerti penderitaan kita. Kemudian kita dipuji-puji, Masya Allah, senang sekali. Hati-hati, pujian itu bisa mendatangkan penyakit ain. Luar biasa Aceh ini ya. Tempatnya bersih-bersih, orangnya baik-baik, ramah-ramah. Apalagi kalau ngasih dia uang banyak, langsung ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang perlu kita bantu di Aceh ini. Berapa banyak lulusan-lulusan pesantren, berapa banyak dai-dai kita yang mereka tidak dapat panggung karena sibuk kita ngundang dari luar, nyari orang-orang viral. Itu ingat, itu saya akan ingatkan terus tuh. Mau buat ormas, buat pemimpin orang kita. Jangan ikut ormas orang lain, mereka punya misi. Dan misi mereka nggak sama dengan misi kita. Apa yang nggak ada di Aceh? Kasihan, mereka lulusan sekolah terbaik akhirnya nggak dapat panggung. Kemudian mereka merantau. Lulusan dakwah, lulusan ekonomi, lulusan teknik, kerja jadi babu di negeri orang. Ingat, kasihan. Ayo dong, Maulid undang tengku-tengku lokal, ustadz-ustadz lokal, dai-dai lokal, kasih kesempatan supaya mereka punya pengalaman, ilmunya banyak, bukan halu. Ingat itu. Ini bukan rasis, tetapi memberdayakan. Ya, apa yang ada di dalam negeri kita adalah hal yang penting itu. Kalau masih ada yang lokal, ngapain impor?
Kalau yang dibawa baik, nggak apa-apa, yang dibawa sesat. Ada kalian lihat di ceramah-ceramah di Aceh ini dulu, orang di atas panggung, hei anjing, hei babi, nggak pernah ya ikhwan. Di Langsa kemarin memalukan, diundang preman, pedagang agama si Bahar, lonte agama, pelacur agama, dibawa ke Aceh, pakai bibir merah, teriak-teriak di atas panggung, kagak jelas. Ulama-ulama kita tidak menghujat orang lain di sini. Anak-anak santri kita bahas ilmu, bahas cerita tentang Rasulullah, bahas tentang hukum. Bukannya bahas ini presiden ini nggak bagus, presiden itu bagus, ini kurang baik, di sini banci, ini nggak ada kita kayak gitu. Saya salah satu murid mereka, makanya saya seperti ini. Kalau ada orang Aceh TIJ kok gitu ngomongnya, karena saya murid mereka. Jangan sampai ada murid yang lain seperti saya, mulutnya nggak bisa dikendalikan. Hati-hati kalian. Percuma kalian sekolah tinggi-tinggi yang kalian undang bangsat. Percuma bertahun-tahun di pondok punya ilmu yang kalian undang untuk ceramah bajingan. Ini negeri syariat Islam, bro. Jangan kita kotori dengan mengundang orang-orang yang bukan ahlinya. Kalau ada maulid, undang ustadz-ustadz lokal, kiai-kiai lokal yang lebih berkompeten, yang memang punya ilmu. Orang-orang dobol kalian undang. Jangan lihat viral di medsos, tapi lihat ilmunya. Nah, kalau kita bisa memviralkan, orang-orang kita juga bisa lebih viral ya ikhwan. Kasihan saya. Undang, kasih apa yang ada, sementara tetangga kita masih banyak yang butuh makan, masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Malah kita kasih orang kagak jelas. Bukan masalah iri, bukan. Saya nggak dapat untung apa-apa di sini. Ini untuk generasi kita. Undang pilih ini, kalau nggak pilih ini dosa begini. Akhirnya kita ribut sesama kita. Ada juga ulama kita yang waktu itu menjadi pendukung Pak Jokowi. Udah diklaim PKI. Kan bangsat. Ulama kita punya santri, punya pondok, tiba-tiba diklaim sebagai PKI gara-gara dekat dengan Pak Jokowi. Sementara ada bangsat-bangsat di sini karena dekat dengan Rizik dianggap orang alim. Padahal bangsat. Ahli narkoba, ahlun narkoba. Teku Muda Kori udah terkenal. Beliau memang melanglang buana di luar, nggak di sini. Ini yang kita bahas yang di sini. Yang ilmunya tinggi, yang ahli, undang mereka. Ini kita undang orang-orang nggak jelas. Ini bukan kali pertama ya ikhwan. Kita itu kalau udah ada orang bahkan nyari ilmu kesaktian sampai ke Pulau Jawa sana. Saya panggil kemarin itu, ngapain ke sana? Masih ilmu begini bang, biar kebal begini. Coba saya tusuk, nggak berani dia. Coba kamu tusuk saya. Ternyata di tempat kita ada juga ya. Ngapain ilmu seperti itu? Oh ini ilmu tasawuf, ini ilmu hakikat. Bukan, nggak ada lagi ilmu hakikat, ilmu kebal itu nggak ada lagi ke sana. Itu udah kesaktian nggak ada di sana. Di sini biangnya saya bilang. Main-main ke Pasai saya bilang. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Dikasih gelar Serambi Mekah di sini ya ikhwan. Nggak sembarangan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.